Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas S1 4D. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai obat-obat kemoterapika 1. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah mengampu mata kuliah farmakologi klinik. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya Dini Aflia Rahmah, kemudian ada Arifah Naila Safia, Diva Kaishan Nindya Putri, Ridwan Kurniawan, Stepani, Tasya Deriska, Wanda Afriska, dan Yunita Azuhra. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kemoterapik. Kemoterapik merupakan obat-obat kimiawi yang digunakan untuk memberantas penyakit infeksi akibat mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan protozoa, yaitu Plasmodium, Amoeba, Trichomonas, dan lain-lain, juga terhadap infeksi oleh cacing. Yang pertama ada antibiotika. Antibiotika merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Kemudian ada penggolongan obat antibiotik. Penggolongan obat antibiotik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada antibiotik berspektrum sempit atau narrow spectrum. Merupakan antibiotik yang hanya mampu menghambat segolongan jenis bakteri saja. Yang kedua ada antibiotik berspektrum luas atau broad spectrum, yaitu antibiotik yang dapat menghambat atau membunuh bakteri dari golongan gram positif maupun negatif. Penggolongan berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama ada menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri seperti penisilin, cefalosporin, dan monobaktam serta karbapenem. Yang kedua yaitu memodifikasi atau menghambat sintesis protein, misalnya aminoglikosida, kloramfenikol, dan tetrasiklin. Yang ketiga menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, misalnya trimetoprim dan sulfonamid. Yang keempat ada mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, misalnya quinolon, nitrofurantoin. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama itu ada obat yang menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri yang terdiri dari penisilin, cefalosporin, karbapenem, basitrasin, dan vancomycin. Selanjutnya, untuk penggolongan yang kedua yaitu obat yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein yang terdiri dari aminoglikosida, tetrasiklin, kloramfenikol, basitrasin, makrolida. Contohnya itu ada eritromisin, azitromisin, klaritromisin, dan roksitromisin. Selanjutnya, penggolongan obat yang ketiga yaitu obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Contohnya itu sulfonamid dan trimetoprim. Selanjutnya, penggolongan yang keempat yaitu obat yang mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat yang terdiri dari quinolon dan nitrofuran. Berdasarkan struktur kimianya, antibiotik terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada antibiotika beta-laktam dan penghambat sintesis dinding sel lainnya. Contohnya itu adalah penisilin, cefalosporin, obat-obat beta-laktam seperti monobaktam, inhibitor beta-laktamase, dan karbapenem, dan penghambat sintesis dinding sel yang lain seperti vancomycin, teicoplanin, fosfomycin, basitrasin, dan sikloserin. Selanjutnya yang kedua yaitu kloramfenikol, tetrasiklin, makrolides, clindamycin, dan streptogramin. Golongan antibiotik ini bekerja sebagai penghambat sintesis protein pada tingkat ribosom. Kloramfenikol, makrolides, clindamycin, dan streptogramin mengikat diri pada situs-situs terdekat pada subunit 50S dari ribosom RNA 70S.
Selanjutnya yang ketiga yaitu aminoglikosida dan spektinomisin. Aminoglikosid adalah golongan antibiotik bakteriosida yang memiliki sifat-sifat kimiawi, antimikroba, farmakologis, dan toksik yang karakteristik. Golongan ini meliputi streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, gentamisin, tobramisin, sisomisin, nitilmisin, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu sulfonamid, trimetoprim, dan quinolon. Sulfonamid merupakan analog struktural PABA yang dapat menghambat dihidroperoat sintesa secara kompetitif dengan cara menyekat sintesis asam folat secara reversibel. Contohnya itu ada sulfasitin, sulfamethoxazole, sulfisoxazole, sulfadizin, sulfapiridin, sulfadoksin, dan golongan pirimidin. Selanjutnya itu ada mekanisme kerja. Antibiotik ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama antibiotik yang menargetkan dinding sel bakteri, yang kedua antibiotik yang menghalangi sintesis protein, yang ketiga antibiotik yang menargetkan DNA atau replikasi DNA. Untuk antibiotik yang menargetkan dinding sel bakteri, golongan beta-laktam seperti penisilin, cefalosporin, karbapenem, dan monobaktam. Lalu ada glikopeptida, daptomisin, dan colistin. Antibiotik beta-laktam dapat dipandang sebagai inhibitor PBP yang biasanya merakit lapisan peptidoglikan yang mengelilingi sebagian besar bakteri. Telah dihipotesiskan bahwa cincin beta-laktam meniru bagian D-alanil, D-alanin dari rantai samping peptida yang biasanya diikat oleh PBP, menyebabkan PBP dengan demikian berinteraksi dengan cincin beta-laktam, sehingga tidak terjadi sintesis peptidoglikan baru. Gangguan lapisan peptidoglikan menyebabkan lisis bakteri. Selanjutnya, antibodi yang menghambat sintesis protein. Adapun antibiotik yang menghalangi sintesis protein adalah rifampisin, aminoglikosida, makrolid, dan ketolid, tetrasiklin, dan glisisiklin, kloramfenikol, clindamycin, streptogram, linezolid, nitrofurantoin. Aminoglikosida. Setiap aminoglikosida bekerja dengan mengikat subunit 30S dari ribosom bakteri yang menyebabkan ketidakcocokan antara kodon mRNA dengan aminoasil tRNA, dan pada akhirnya terjadi kesalahan translasi protein. Selanjutnya, makrolides mengikat erat ke subunit 50S dari ribosom bakteri di lokasi yang menghalangi keluarnya peptida yang baru disintesis atau mencegah produksi protein. Tetrasiklin dan glisisiklin tetrasiklin untuk berinteraksi dengan subunit 30S dari ribosom bakteri sehingga mencegah pengikatan oleh molekul tRNA yang dimuat oleh asam amino. Dengan cara ini, sintesis protein terhambat. Kloramfenikol, struktur kloramfenikol ini memungkinkan untuk berikatan dengan subunit 50S dari ribosom dan memblokir pengikatan asam amino oleh tRNA. Untuk linsosamid atau clindamycin, antibiotik ini berikatan dengan subunit 50S dari ribosom bakteri dan menghambat sintesis protein. Lalu ada antibodi yang menargetkan DNA. Antibodi yang menargetkan DNA atau replikasi DNA antara lain sulfaquinolon dan metronidazole. Rifampisin. Rifampisin bertindak dengan menghambat RNA polimerase. Mereka secara sterik memblokir perpanjangan molekul mRNA yang baru lahir. Quinolon adalah senyawa bakterisida yang menghambat DNA bakteri dari pelepasan dan pengandaan melalui penghambatan domain ligase topoisomerase.
metronidazol. Komponen penting dari strukturnya adalah gugus nitro yang memiliki 5 anggota. Grup ini bila menerima elektron menjadi bakteri anaerob memiliki protein transport elektron yang rendah yang mampu menyumbangkan elektron ke grup nitro ini. Karena alasan ini, spektrum aktivitas metronidazol terbatas pada bakteri anaerob yang biasanya tumbuh pada konsentrasi oksigen yang rendah. Setelah dikurangi, kelompok nitro diperkirakan membentuk radikal bebas yang menyebabkan kerusakan pada molekul DNA dan selanjutnya kematian bakteri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Anti jamur adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan organisme mikroskopis tanaman yang terdiri dari sel seperti cendawan dan ragi, atau obat yang digunakan untuk menghilangkan jamur. Penggolongan obat anti jamur menurut lokasi infeksinya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mikosis sistemik atau infeksi jamur sistemik, terdiri dari dipmikosis, misalnya aspergillosis, blastomikosis, koksidioidomikosis, cryptococcus, histoplasmosis, mukormikosis, parakoksidioidomikosis, dan candidiasis, dan subkutan mikosis, misalnya kromomikosis, misetoma, dan sporotrikosis. Yang kedua ada dermatofit, infeksi jamur yang menyerang kulit, rambut, dan kuku, biasanya disebabkan oleh epidermofiton dan mikrosporum. Yang ketiga ada mikosis mukokutan, infeksi jamur pada mukosa dan lipatan kulit yang lembab, biasanya disebabkan oleh Candida. Menurut indikasi klinis, obat anti jamur dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada anti jamur untuk infeksi sistemik, termasuk amphotericin B, flucytosine, imidazol atau ketoconazol, fluconazol, miconazol, dan hidrosistilbamidin. Yang kedua, ada anti jamur untuk infeksi dermatofit dan mukokutan, termasuk riseofulvin, golongan imidazol atau miconazol, clotrimazol, econazol, isoconazol, thioconazol, dan bifonazol, nystatin, tolnaftat, dan anti jamur topikal lainnya seperti kandisidin, asam undesilenat, dan antamisin. Penggolongan obat anti jamur yang pertama yaitu obat anti jamur sistemik, yaitu ada golongan azol. Mekanisme aksinya bekerja menghambat biosintesis esgosterol yang merupakan sterol utama untuk mempertahankan integritas membran sel jamur. Bekerja dengan cara menginhibisi enzim sitokrom P450, C14 alfa demetilase yang bertanggung jawab merubah lanosterol menjadi ergosterol. Hal ini mengakibatkan dinding sel jamur menjadi permeabel dan terjadi penghancuran jamur. Contoh obat golongan azol yaitu ada ketoconazol, itraconazol, fluconazol, variconazol, dan posaconazol. Penggolongan obat anti jamur selanjutnya yaitu obat anti jamur golongan alilamin, yaitu terbinafin. Mekanisme kerjanya menghambat proses epoksidase skualen yang mampu menyebabkan kematian sel fungal akibat akumulasi skualen. Selain itu, terbinafin mengurangi ergosterol sehingga melemahkan dinding sel fungal. Yang ketiga ada golongan polien, yaitu ada amphotericin B. Mekanisme kerjanya mengikat ergosterol, membentuk dan mengubah permeabilitas sel, serta menyebabkan pembentukan saluran ion. Selanjutnya ada nystatin. Mekanisme kerjanya berikatan pada struktur sterol yang terdapat pada membran sel jamur, terutama ergosterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Afriska dengan NIM 2201192. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami, yaitu penggolongan obat anti jamur, yaitu obat anti jamur sistemik. D. Golongan echinocandii. Itu ada caspofungin, mempunyai aktivitas spektrum yang terbatas dan efektif terhadap Aspergillus fumigates, Aspergillus flagus, dan Aspergillus terreus.
Mikafungin, mekanisme kerjanya itu bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein di dinding sel jamur. Dengan begitu, dinding sel jamur akan rusak dan akhirnya jamur mati. Selanjutnya, golongan anti jamur lainnya, yaitu flusitosin. Mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis protein jamur dengan menggabungkan ke dalam RNA dan menghambat sintesis DNA jamur melalui penghambatan sintetase timidilat. Contoh obatnya itu gliserofulvin. Mekanisme kerjanya berikatan dengan tubuli, mengganggu fungsi mikrotubulus dan menghambat mitosis. Selanjutnya ada obat anti jamur topikal. A. Golongan azol imidazol. Mekanisme kerjanya itu bertindak terutama dengan mengganggu permeabilitas membran sel jamur. Clotrimazol menginhibisi biosintesis ergosterol yang merupakan komponen penting dari membran sel jamur. Jika sintesis ergosterol dihambat, sel jamur tak lagi mampu membangun membran yang utuh dan fungsional. Contoh obatnya itu ada clotrimazol, econazol, mikanazol, sulkanazol, dan terkanazol. Selanjutnya ada penggolongan obat anti jamur. Selanjutnya adalah golongan alilamin atau benzilamin. Mekanisme aksinya bekerja dengan cara merusak dinding sel jamur. Dengan begitu, pertumbuhan dan perkembangbiakan jamur Selanjutnya yaitu antimuba, yang dimana obat-obat ini digunakan untuk mengobati penyakit dari mikroorganisme bersel tunggal atau protozoa, yang dimana protozoa tersebut yang biasa kita kenal Entamuba histolica atau Dysentery amoeba. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan obat antimuba, yang dimana terdapat 3 penggolongan. Yang pertama yaitu amobiasid kontak atau lumen, yang dimana obat ini bekerja pada lumen usus atau aktif terhadap amobiasid intestinal, dengan contoh yaitu dihidroemetin dan emetin. Yang kedua yaitu amobiasid jaringan atau histolitika, obat yang bekerja pada jaringan intestinum atau organ lainnya, dengan contoh diloxanid, furosid, atau antibiotika. Yang ketiga yaitu amobiasid yang kombinasi, efektif terhadap amobiasid lumen ataupun jaringan. Nah, seperti contoh dari nitroimidazol seperti metronidazol dan nimoradazol. Baik, selanjutnya yaitu obat-obat antimuba. Yang pertama itu ada emetin hidroklorida dengan mekanisme kerja alkaloid yang didapat dari akar IPK yang bekerja aktif mengatasi parasit di dinding usus dan hati sebagai pengobatan amebiasis yang parah. Yang kedua itu ada metronidazol, yang dimana mekanismenya tidak bekerja sepenuhnya diketahui. Diduga bahwa reduksi metronidazol yang menyebabkan putusnya untai patogen sehingga menghambat sintesis DNA dan pertumbuhan sel patogen. Yang ketiga yaitu ada kloroquine, yang dimana bekerja mencegah biokristalisasi heme menjadi hemozoin, sehingga menyebabkan toksisitas pada parasit, sehingga akumulasi heme bebas bersifat toksik. Hal ini menyebabkan kerusakan pada membran sel parasit melalui proses oksidasi. Baik, selanjutnya yaitu antivirus, yang dimana virus merupakan parasit intrasel obligat yang memiliki replikasi tergantung pada proses sintetik sel pejamu. Nah, obat antivirus merupakan obat yang menghambat virus masuk atau keluar sel dan aktif di dalam sel pejamu. Terapi virus ini diantaranya tersedia herpes virus, hepatitis C, virus hepatitis B, papillomavirus, influenza, dan human immunodeficiency virus atau HIV. Baiklah, selanjutnya penggolongan obat antivirus. Yang pertama, anti non-retrovirus. Bagian A, antivirus untuk herpes, B, antivirus untuk influenza, dan C, antivirus untuk HBV dan HCV. Yang kedua, antiretrovirus. Bagian A, nucleoside reseptor transkriptase inhibitor atau NRTI. Yang B, nucleotide reseptor transkriptase inhibitor atau
NTRTI, yang C non-nucleoside receive transkriptase inhibitor ataupun NNRTI, dan yang D protease inhibitor ataupun PI, dan E viral entry inhibitor. Lalu selanjutnya antivirus untuk herpes. Obat-obat yang aktif terhadap virus herpes umumnya merupakan antimetabolit yang mengalami bioaktivasi melalui enzim kinase sel hospes atau virus untuk membentuk senyawa yang dapat menghambat DNA polimerase virus. Contoh obatnya yaitu acyclovir, valacyclovir, ganciclovir, dan penciclovir. Pada contoh obat yang pertama yaitu acyclovir. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dimetabolisme menjadi acyclovir trifosfat yang menghambat DNA polimerase virus. Indikasinya yaitu infeksi HSV1 dan HSV2 baik lokal maupun sistemik, ataupun termasuk keratitis herpetik, herpetic encephalitis, herpes genitalia, herpes neonatal, dan herpes labialis, dan infeksi VZV ataupun varicella dan herpes zoster. Efek samping dari obat ini yaitu iritasi mukosa dan rasa terbakar, dan sifatnya sementara jika dipakai pada luka genitalia. Acyclovir oral maupun jarang dapat menyebabkan mual, diare, ruam, dan sakit kepala, dan sangat jarang dapat menyebabkan influensi renal dan neurotoksisitas. Yang selanjutnya dosis. Untuk herpes genital ialah 5 kali sehari 200 mg tablet. Sedangkan untuk herpes zoster ialah 4 kali sehari 400 mg. Contoh obat yang kedua yaitu valacyclovir. Mekanisme kerja dari obat ini sama dengan acyclovir. Dimetabolisme menjadi acyclovir trifosfat yang menghambat DNA polimerase virus. Indikasinya yaitu efektif dalam terapi infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex, virus varicella zoster, dan sebagai profilaksis terhadap penyakit yang disebabkan oleh cytomegalovirus. Efek sampingnya yaitu sama dengan acyclovir. Pernah terdapat laporan valacyclovir ini menyebabkan mikroangiopati trombolik pada pasien imunosupresi yang menerima beberapa macam obat. Dosisnya yaitu untuk herpes genital per oral 2 kali sehari, 500 mg tablet selama 10 hari. Untuk herpes zoster 3 kali sehari, 2 tablet 500 mg selama 7 hari. Contoh obat yang ketiga yaitu ganciclovir. Mekanisme kerjanya yaitu dimetabolisme menjadi ganciclovir trifosfat yang menghambat DNA polimerase virus. Indikasinya infeksi CMV terutama CMV rhinitis pada pasien imunokompromis, misalnya AIDS, baik untuk terapi dan pencegahan. Efek sampingnya yaitu mielosupresi dapat terjadi pada terapi dengan ganciclovir. Neutropenia terjadi pada 15-40% pasien, dan trombositopenia terjadi pada 5-20%. Dosisnya yaitu untuk induksi diberikan 10 mg per kilogram per hari, atau 2 kali 5 mg per kilogram setiap 12 jam selama 14-21 hari. Dilanjutkan dengan pemberian maintenance per oral 3000 mg per hari, atau 3 kali sehari 4 kapsul 250 mg. Implantasi intraokular ataupun intraviral 4,5 mg ganciclovir sebagai terapi lokal CMC rhinitis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang antivirus untuk influenza. Yang pertama itu ada amantadin dan rimantadin. Mekanisme kerjanya menghambat kanal ion protein M2 dan modulasi pH intrasel, induksi enzim seluler yang mengganggu sintesis protein virus. Indikasinya pencegahan dan penerapian awal infeksi virus influenza A. Amantadin juga diindikasikan untuk terapi penyakit Parkinson.
Efek samping yang didapat dari amantadin: kegelisahan, kesulitan berkonsentrasi, insomnia, hilang nafsu makan. Dosis amantadin diberikan kepada dalam dosis 200 mg per hari, 2 dikali 100 mg per kapsul. Dan untuk rimantadin diberikan dalam dosis 300 mg per hari, 2 kali sehari 150 mg per tablet. Yang kedua ada inhibitor neuraminidase, oseltamivir dan tenofovir. Mekanisme kerjanya menghambat terhadap neuraminidase, mencegah terjadinya infeksi. Indikasi terapi dan pencegahan influenza A dan B. Efek sampingnya: terapi zanamivir gejala saluran nafas dan gejala saluran cerna. Dapat menimbulkan batuk, bronkoskops, asma, dan penurunan fungsi paru reversibel pada beberapa pasien. Untuk terapi oseltamivir, efek sampingnya mual muntah, nyeri abdomen, sakit kepala. Untuk dosis zanamivir diberikan per inhalasi dengan dosis 20 mg per hari, 2 kali 5 mg setiap 12 jam selama 5 hari. Sedangkan oseltamivir diberikan per oral dengan dosis 150 mg per hari, 2 kali 75 mg kapsul setiap 12 jam selama 15 hari. Yang ketiga, ribavirin. Mekanismenya kerja ribavirin: trifosfat mengganggu tahapan awal transkripsi virus. Indikasinya ribavirin digunakan dalam kombinasi dengan interferon alfa, pegylated interferon alfa untuk terapi infeksi hepatitis C. Untuk efek sampingnya pada penggunaan oral atau suntikan, ribavirin termasuk anemia dan peningkatan bilirubin. Untuk dosisnya per oral dalam dosis 800 sampai 1200 mg per hari. Untuk terapi HCV dalam bentuk aerosol, dalam bentuk larutan 20 mg per mili. Yang ketiga ada antivirus untuk ABV dan HCV. Anti non-retrovirus yang pernah lamivudin. Mekanisme kerjanya: hambatan DNA polimerase dan reverse transkriptase virus. Indikasi infeksi ABV atau wild type and precore variants. Efek sampingnya: mual muntah, sakit kepala, peningkatan kadar ALT dan AST. Dapat terjadi pada 30-40% pasien. Dosis per oralnya mengandung 100 mg per 100 mg per hari untuk orang dewasa, dan untuk anak-anak 1 mg per kg yang bila perlu ditingkatkan hingga 100 mg per hari. Terapi yang dianjurkan adalah 1 tahun pada pasien HbAg aglutinasi negatif dan lebih dari 1 tahun untuk pasien yang HbA-nya positif. Yang pertama ada nucleotide reverse transcriptase inhibitor atau NRTI. Yang pertama zidofudin. Mekanisme kerjanya menghambat enzim reverse transkriptase virus setelah gugus asidotimidin AZT pada zidofudin mengalami fosforilasi. Indikasinya infeksi HIV dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya seperti lamivudin dan abacavir. Efek samping yang didapat adalah anemia, neutropenia, sakit kepala, mual. Dosisnya zidofudin tersedia dalam bentuk kapsul 100 mg dan tablet 300 mg dan sirup 5 mg per 5 mili dan per oralnya 600 mg per hari. Yang kedua adalah didanosin. Mekanisme kerja obatnya bekerja pada HIV-RT dengan cara menghentikan pembentukan rantai DNA virus. Indikasinya infeksi HIV, terutama infeksi HIV tingkat lanjut, dalam kombinasi anti-HIV lainnya. Efek samping yang didapat adalah diare, pankreatitis, neuropati perifer. Dosisnya tablet dan kapsul salut enteric. Per oral mengandung 400 mg per hari dalam dosis tunggal atau terbagi. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada obat antiretrovirus yang B, nucleotide reverse transcriptase inhibitor. Yang pertama itu ada tenofovir disoproxil, di mana dia memiliki mekanisme kerja sebagai bekerja pada HIV-RT dan HBV-RT dengan cara menghentikan pembentukan rantai DNA virus. Indikasinya, infeksi HIV dalam kombinasi dengan efavirenz tidak boleh dikombinasi dengan lamivudin dan abacavir. Dia memiliki efek samping seperti mual, muntah, flatulens, dan diare, serta memiliki dosis per oral seharinya 300 mg tablet.
Selanjutnya C. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, yaitu nevirapin dengan mekanisme kerja bekerja pada sistem allosterik tempat ikatan non-struktak HIV-1-RT. Indikasinya infeksi HIV-1 dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya, terutama NRTI. Memiliki efek samping seperti ruam, demam, fatigue, sakit kepala, somnolens, dan peningkatan enzim hati. Dengan dosis per oralnya 200 mg per hari selama 14 hari pertama, yaitu 1 tablet 200 mg per hari. Kemudian 400 mg per hari atau 2 kali 200 mg tablet. Obat keduanya ada delafirdin, sebagai mekanismenya sama dengan nevirapin yang tadi. Terus indikasinya dia itu infeksi HIV-1 dikombinasi dengan anti HIV lainnya, terutama NRTI. Efek sampingnya itu seperti ruam, peningkatan tes fungsi hati, menyebabkan neutropenia dengan dosis per oralnya 1000 mg per hari atau 2 tablet 200 mg 3 kali sehari dan tersedia dalam bentuk tablet 100 mg. Yang D ada protease inhibitor. Pertama ada obat saquinavir, yang dimana mekanisme kerjanya dia bekerja pada tahap transisi yang merupakan HIV protease peptidomimetic inhibitor. Indikasinya infeksi HIV dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya. Efek sampingnya ini seperti diare, mual, nyeri abdomen. Dengan dosis per oralnya 3.600 mg per hari atau 6 kapsul 200 mg soft kapsul 3 kali sehari. Atau 1.800 mg per hari dan diberikan bersama dengan makanan atau sampai dengan 2 jam setelah makan lengkap. Yang kedua ada obat ritonavir, di mana mekanisme kerjanya sama dengan saquinavir tadi, dan indikasinya infeksi HIV dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya. Dan efek sampingnya itu ada mual, muntah, dan diare dengan dosis per oralnya 1.200 mg per hari atau 6 kapsul 100 mg 2 kali sehari bersama dengan makan. Selanjutnya E ada viral entry inhibitor. Yang pertama obat enfuvirtide yang mekanismenya untuk menghambat masuknya HIV-1 ke dalam sel dengan cara menghambat fungsi virus ke membran sel. Indikasi terapi infeksi HIV-1 dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya. Memiliki efek samping seperti adanya reaksi lokal seperti nyeri, eritema, pruritus, iritasi, dan nodul atau kista. Dengan dosis enfuvirtide 90 mg atau 1 ml 2 kali sehari diinjeksikan sukutan dengan lengan atas bagian paha, interior, dan abdomen. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat materi ini. Jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.